Hai, bertemu lagi dengan Miss Nova. Kali ini kita akan berbicara mengenai listrik dinamis. Sebelumnya kita berbicara tentang listrik statis, di mana listrik statis adalah listrik yang diam, sedangkan listrik yang dinamis adalah listrik yang mengalir, listrik yang bergerak, seperti itu. Contohnya ketika kita menekan tombol atau bel rumah kita, begitu, dia mengeluarkan bunyi seperti itu. Nah, kenapa bisa mengeluarkan bunyi ya? Atau kenapa ketika HP kita charger, kita isi daya, baterainya itu terisi gitu kan? Apa yang menyebabkan itu ya? Oke, untuk membahas itu kita akan membahasnya melalui materi ini, yaitu listrik dinamis. Sekarang kalian harus pahami listrik dinamis melalui video ini ya. Oke, ini adalah alat-alat elektronik yang sering digunakan oleh orang tua kita, dimana ketika orang tua kita sedang masak dan dia memblender bumbu-bumbu, dan pada saat itu tiba-tiba listrik padam seperti itu. Apa yang terjadi? Blender itu akan berhenti bekerja seperti itu kan? Pasti orang tua kita kesal karena apa? Karena blendernya berhenti bekerja sehingga bumbunya itu tadi tidak halus begitu. Kenapa hal itu terjadi? Karena blender itu dapat bekerja ketika dia terhubung dengan aliran listrik. Ini adalah konsep dari listrik dinamis itu sendiri. Jadi bisa kita simpulkan bahwa listrik dinamis adalah listrik yang mana elektronnya mengalir dari satu titik ke titik lainnya. Jadi dalam listrik dinamis ini kita akan berbicara banyak sekali yang namanya besaran-besaran. Salah satunya adalah arus listrik dan potensial listrik. Oke. Kuat arus listrik adalah jumlah muatan listrik yang mengalir dalam kawat pengantar tiap satuan waktu, di mana kuat arus listrik ini disimbolkan dengan I, yang mana secara matematisnya I sama dengan Q per T. Q itu adalah N dikali E, oke? Karena Q adalah N dikali E, maka gantikan Q-nya itu sehingga I sama dengan N dikali E dibagi T, seperti itu ya. Sehingga kita ketahui bahwa I adalah arus, yang mana arus satuannya ampere, dan Q adalah muatannya, satuannya adalah coulomb. E itu adalah muatan elektron. Kita bisa lihat di situ berapa nilai muatan elektronnya ya. Dan T itu adalah waktu. Arus listrik itu bisa kita lihat atau bisa kita ketahui dengan alat yang bernama ampermeter, di mana pada gambar ini kita bisa lihat ada jarum penunjuknya, ada skala maksimum dan ada batas ukurnya. Jadi untuk mengetahui hasil ukurnya yaitu skala yang ditunjuk per skala maksimum dikali dengan batas ukur dari ampermeter tersebut. Seperti itu cara untuk menghitung besar kuat arus yang kita hitung menggunakan ampermeter ya. Oke. Jadi pada listrik ini kita akan berbicara mengenai aliran. Ada aliran elektron dan ada aliran listrik. Aliran elektron adalah mengalir dari potensial rendah ke potensial tinggi. Sedangkan aliran listrik ini dia mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Kebalikannya ya. Kalian bisa lihat di sini ada 3 muatan positif dan ada 2 muatan positif. Maka aliran elektron akan mengalir dari yang 2 positif menuju yang ketiga negatif. Sedangkan aliran listrik akan mengalir dari yang 3 positif ke 2 negatif, seperti itu ya. Lalu bagaimana ya kalau dia dengan elektron? Di sini ada 3 elektron dan di sebelahnya ada 2 elektron. Maka aliran elektron itu akan bergerak pada dari 3 elektron menuju 2 elektron. Mengapa hal itu terjadi? Karena 3 elektron ini lebih kecil daripada 2 elektron, maka potensial di 3 elektron ini lebih rendah daripada 2 elektron tersebut, sehingga aliran listrik itu mengalir dari muatan 2 elektron ke muatan 3 elektron, karena muatan 2 elektron lebih banyak potensialnya daripada 3 elektron, seperti itu.
Oke, kita telah belajar tentang arus listrik. Sekarang kita akan belajar potensial listrik. Oke, potensial listrik itu adalah banyaknya energi yang diperlukan untuk memindahkan muatan listrik dari satu titik ke titik lainnya. Oke, biasanya potensial listrik ini disebut juga dengan tegangan listrik. Jadi, potensial listrik ini disimbolkan dengan V, dan V itu sama dengan adalah W per Q, di mana W itu adalah energi dan Q itu adalah muatan. Jadi potensial listrik itu sama dengan energi dibagi dengan muatannya. Oke, untuk aliran listrik pada baterai ini, dia listrik itu mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Kenapa ya? Ya, karena kutub positif itu memiliki potensial yang lebih tinggi daripada kutub negatif, sehingga arus listrik itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif baterai. Kita bisa lihat pada rangkaian di gambar ini bahwa ada baterai yang dihubungkan dengan kabel dan ada lampu. Jadi arus listrik itu mengalir dari kabel yang terikat pada bagian positif baterai itu baru menuju bagian negatifnya. Oke, dari materi yang sudah Miss sampaikan bahwa kita bisa ambil kesimpulan listrik dinamis adalah listrik yang mengalir, di mana di listrik dinamis ini banyak hal yang kita pelajari melalui arus dan sebagainya seperti itu ya. Semoga kalian mengerti materi kita hari ini. Dah.